warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan nikmat Islam terbuka peluang yang sangat besar bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pengajian kita. Masih ada hubungannya dengan yang kemarin maksudnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maksud menghafal di sini bukan hanya sekedar menghafal aja. Mungkin kekanakan lebih cepat hafalnya daripada kita yang 99 itu. Tapi maksudnya adalah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang bisa diamalkan, kita amalkan kandungannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya sesuai dengan sifatnya, ini sifat perbuatan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki nama, sifat, dan perbuatan. Atau disebut dengan tauhidul af'al, artinya mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Salah satunya adalah memberi rezeki, ar-razzaq, Allah yang memberi rezeki.
Saya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa rezeki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh berusaha atau melaksanakan sebab, yaitu usaha, doa, dan amal. Namun demikian tidak tergantung kepada sebab, karena sebab tidak bisa menentukan akibat. Jadi sebab itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab, belum tentu ada akibat. Maksudnya, contoh sebab tadi usaha. Ada usaha, belum tentu dapat rezeki, karena usaha tidak menentukan. Ada orang berusaha, tapi bisa aja seharian tuh ada dapat rezeki, ada. Nah, karena sebab tidak menentukan akibat. Nah, ini tauhid. Kemudian apa yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Ini ada dua orang mencari rezeki. Dia yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi digunakannya untuk maksiat ada. Nah, ini orang yang fasik namanya. Jadi kalau orang beriman, dia yakin Allah yang memberi rezeki, tapi tidak boleh meninggalkan sebab berupa usaha, doa, dan amal. Kemudian dia gunakan apa yang Allah berikan itu untuk taat kepadanya, maka ialah orang yang beriman. Itu kesimpulan daripada pengajian kita sebulan yang lalu. Lalu ada pertanyaan dari jamaah, apakah Qarun itu benar dia bersalah? Qarun maksudnya orang yang memiliki harta yang banyak di masa Nabi Musa alaihissalam. Apakah benar bahwa Qarun itu dia salah dalam tauhidnya? Sehingga dia menganggap bahwa harta yang didapatnya itu semata-mata karena dirinya sendiri. Dia lupa bahwa harta yang didapatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah benar. Jadi jangan sampai kita melupakan Allah di dalam setiap aktivitas. Sebagaimana di dalam surah Al-Qasas ayat 78 Allah berfirman, tentang Qarun ini. Apa kata Qarun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwah wa aksaru jam'a wa la yus'alu an junubihimul mujrimun. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata. Nah, ini yang salah. Semata-mata. Lupa dia bahwa harta itu sesungguhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata. Karena
ilmuku sendiri. Nah, ini salah tauhidnya. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, yang lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi Qarun ini sudah terjebak ke dalam ujub, sedikit lagi naik ke dalam sifat sombong. Dan sifat sombong itu milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan sombong dalam hal negatif. Kalau kita sombong negatif, kalau Allah taala tidak. Ya. Maksudnya Allah taala mengatakan akulah memiliki kerajaan. Ya memang dia memiliki kerajaan dunia akhirat. Akulah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Ya memang dia yang berhak menyandang keagungan dan kebesaran. Jadi itu maksudnya. Kalau manusia tidak berhak menyandang sifat kesombongan ini. Tapi manusia ini sombong yang negatif. Kalau Allah Ta'ala memang berhak menyandang, tapi positif. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Nah, bermegah-megah. Maka Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang beriman. Jadi sayangnya kepada orang beriman itu membatasi apa yang diingininya. Karena kalau apa yang diinginannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjebak ke dalam alhaqumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan manusia sampai masuk ke dalam kubur. Ini bagi orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa kita orang beriman itu adalah baik bagi kita. Menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut kita ada baik. Kita anak sugih, ada orang ada anak sugih. Nah, menurut kita ada baik kan? Nah, tapi menurut Allah taala ini pacang ada baik ini. Bermegah-megah telah melalaikan manusia, melalaikan kamu semua sampai masuk ke dalam kubur. Itu surah At-Takasur ayat 1 dan 2. Sama seperti zaman Qarun ini ya. Jadi sekarang mungkin banyak orang yang sama dengan zamannya Qarun ini. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, maksud ulun orang sekarang ini banyak seperti Qarun tadi, artinya bila melihat orang itu memiliki kehidupan dunia, memiliki harta yang banyak, maka orang akan berkata, mudahan kita seperti itu juga. Banyak harta juga. Nah, itu orang yang untung. Artinya melihat kepada zahirnya aja. Mungkin banyak seperti itu. Ya. Tetapi orang yang berilmu berkata, artinya orang sudah berilmu tauhid berkata, wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illas sabirun. Tetapi orang yang berilmu tauhid ilmu agama berkata, celaka kamu. Maksudnya celaka kamu wahai orang yang menginginkan harta dunia seperti Qarun. Ya. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang beriman dan mengerjakan kebaikan. Lebih baik daripada harta dunia. Ganjaran Allah, pahala yang Allah berikan kepada kamu itu lebih baik daripada dunia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalani kehidupan dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Surah Al-Qasas 81, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Itu sebagian ayat yang menceritakan tentang Qarun. Jadi ada jamaah yang bertanya tentang Qarun, apakah ada hubungannya dengan masalah rezeki yang dia tidak yakini bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Si Qarun mengatakan ini semata-mata dari keahlianku, dari ilmuku, sehingga aku dapat harta yang banyak. Maka dia gugur, ya, jatuh ke dalam kesalahan di bidang tauhid, bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan karena ilmunya. Kalau karena ilmunya, profesor doktor yang banyak rezeki. Orang sekolah SD sedikit, ya lah. Orang yang SMP terbanyak sedikit, yang SMA lebih banyak lagi. Yang paling banyak adalah profesor doktor kan kayak itu. Kalau karena ilmu. Tapi banyak kayak orang yang ada sekolah sugih daripada orang yang sekolah. Bahkan yang kuliah nilainya A itu lebih banyak menjadi kerjawan daripada orang yang kuliah nilainya C. Karena orang yang kuliah nilainya A itu berpikir jadi pegawai. Yalah, kalau ini lulus jadi pegawai. Sedangkan yang nilai pas-pasan ini atau tamat SMA ini yang berpikir pegawai aja. Nah, akhirnya ini yang menjadi direkturnya, sedangkan yang nilai A tadi menjadi pelayannya. Itu yang terjadi. Karena nilai A bisa menjawab pertanyaan. Sedangkan nilai C kada lulus, sehingga dia bekerja. Nah, ini contoh sederhana aja. Artinya tidak ada kaitannya harta itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini mungkin sudah jelas ya. Kemudian yang kedua tentang hidayah. Dalam tauhid, apakah hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah benar. Setiap hari Jumat sudah disebutkan oleh khatib, cuma kita kadang mengerti. Ini tauhid lah pelajarannya. Setiap hari Jumat kita sudah disebutkan kata-kata tentang hidayah itu oleh khatib. Cuma sebagian kita aja yang mengerti. Ya. Walaupun kata-katanya itu tidak pas dengan Al-Quran, tetapi sesuai dengan isi Al-Quran. Apa kata khatib? Begini kata khatib. Hampir semua khatib itu mengatakan begini. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, ini tauhid. May yahdihillah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Yakin? Nah, itu bagian daripada sifat Allah. Dia yang memberi petunjuk. Ini sifat tauhidul af'al juga. Bagian daripada Al-Malik. Dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan pada hakikatnya. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkannya, tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk.
Ada dalilnya dalam Quran, ada. Terlain Al-Isra ayat 97 Allah berfirman, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu awliya min dunihi." Dan barang siapa dia bertunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya tauhid. Lalu sampean bertanya, kalau belum sampai lagi istilahnya doa. Jadi sampainya kita ini bukan sampai kayak ubuhannya itu. Kalau sudah sampai itu kada sembahyang lagi karena sudah menyatu dengan Tuhan tuh, bukan itu. Maksudnya sampai itu paham, yakin betul-betul akan setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sampai, bukan sampai menyatu dengan Allah ta'ala, kada. Jadi arti sampai yang benar itu betul-betul memahami, meyakini tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pian bertanya kenapa, mesti ada terus pertanyaan. Ya kan? Kenapa demikian? Nah, jawabannya untuk sementara jawabannya adalah karena ada hikmah dan keadilan Tuhan di dalamnya. Selesai dulu jawabannya. Jadi kalau bertanya kenapa itu, bukan Allah sewenang-wenang, kada. Allah tidak sewenang-wenang, Allah tidak menjalim, ya. Tapi jawabannya adalah ada hikmah yang tersembunyi dan keadilannya di balik semua itu. Sampai situ dulu. Karena pian mesti akan bertakon terus kenapa. Nah, ya kan? Mengejar terus tuh kenapa? Ya, jawabannya ada hikmah dan keadilannya. Maksudnya kenapa tadi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah juga yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya itu kada tahu kita siapa. Bujurlah. Itu umum sifatnya, yang dikehendakinya aja. Nah, karena setiap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki konsekuensi. Setiap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki konsekuensi tindakan. Ini ulun buka sedikit, mudah-mudahan paham. Ya, contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya, yalah. Bujur ulah, dia memiliki sifat Maha Pengampun. Nah, itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya bahwa Allah Maha Pengampun itu berarti ada yang diampuni. Bisa paham maksudnya lah. Contoh, Allah memberi rezeki, berarti ada yang diberi rezeki. Demikian juga Allah Maha Pengampun, berarti ada yang diampuni. Kalau ada yang diampuni, berarti konsekuensinya ada yang berdosa. Bujurkah? Maka setiap kita mengakui tentang dosa-dosa kita. Sehingga tadi Imam mengatakan, janganlah engkau mengaku dirimu suci, sesungguhnya Allah lah yang mensucikan kamu. Bukan kamu yang suci, karena yang suci hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Quddus. Dia yang maha suci. Jangan merasa dirimu suci. Sehingga setiap selesai salat kita mengakui dosa-dosa kita. Yang pertama dia baca apa?
Astagfirullah, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, karena dosa-dosa yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada dosa yang kita ketahui. Nah, lalu ada hadis yang menyuruh kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tasahud. Itu banyak, antara lain tentang dosa tadi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, yalah. Apa labian itu? Wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alam bihi minni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba yang lalu, ya, yang akan datang, yang nampak dan tersembunyi, wa ma anta alamu bihi minni, dan yang hanya engkau ketahui, ulun enggak tahu. Nah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, itu rahasianya. Jadi rahasianya tadi apa? Setiap sifat itu memiliki konsekuensi. Karena dia memiliki sifat maha mencipta, maka ada ciptaan. Karena dia memiliki sifat maha pengampun, maka ada yang diampuni. Kalau ada yang diampuni berarti ada yang berdosa. Yang maksum hanya para nabi dan rasul, kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena kalau tidak yang berdosa, maka sifat maha pengampun tadi kemana mendak? Pahamlah. Nah, demikian dipelajari yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hidayah tadi itu kita memandang dengan dua pandangan. Pertama pandangan mata kepala, yang kedua pandangan mata hati. Ya, ada mata hati. Pandangan mata kepala itu orang yang maksiat, orang yang berbuat kejahatan di kalangan umat Islam. Saat itu di dalam pandangan mata kepala kita, dia saat itu tidak mendapat hidayah di saat itu. Demikian juga orang kafir, dalam pandangan mata kita saat itu dia tidak mendapat hidayah. Tetapi dalam pandangan mata hati kita tidak boleh memastikan. Jadi saat itu aja dia tidak mendapat hidayah. Tidak boleh memastikan sampai meninggal dia tidak dapat hidayah, tidak boleh. Sebelum dia meninggal dunia. Maka bagi umat Islam yang terkena ujian agama namanya dalam mata hati kita, artinya orang-orang yang maksiat, yang melakukan kebid'ahan, kesyirikan, itu terkena ujian agama, ujian yang lebih berat daripada ujian harta, wanita, dan kedudukan. Bisa jadinya kembali kita kada tahu. Sedangkan jangankan orang lain, kita pun kada tahu nasib kita esok. Lalu memunculkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahamlah. Jadi kita ada bisa memastikan. Hanya melihat dalam pandangan mata kepala bahwa orang berbuat kesyirikan di antara umat Islam, orang yang berkenautikan, kemunafikan, kekufuran, kemaksiatan, saat itu dia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia teruji dalam agamanya. Paham maksudnya? Ujian yang besar. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya esok. Bisa saja orang kafir tadi masuk Islam 5 menit lagi sebelum meninggal dunia. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, baru kita bisa memastikan dia tidak mendapat petunjuk
dan itulah keadilan Tuhan. Kenapa Jerpian? Nah, sampai situ aja dulu ya, supaya jangan kelebihan dosis. Ada juga orang yang maksiat, berbuat kesyirikan, sehari 2 hari atau 5 menit lagi bertobat. Itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rahmatnya, ada keadilannya. Oleh karena itulah kita yang ada di sini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena esok kita tidak mengetahui tentang nasib kita, sehingga kita berdoa agar istiqamah di jalan yang benar. Pahamlah maksudnya ini, agar husnul khatimah, agar jangan sampai ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam zikir pagi petang ya, itu ada dalilnya. Bunyinya, ya hayy ya qayyum birahmatika astaghis aslili sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Artinya, ya hayy ya qayyum, wahai yang hidup dan berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak membutuhkan sesuatu pun. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hamba bersifat fakir, sedangkan Allah yang maha kaya. Bukti pian fakir apa? Setiap selesai salat pian berdoa. Berdoa ke atas ini artinya meminta. Orang meminta artinya kada isi apa-apa, fakir artinya. Karena sempian merasa memiliki, maka kedua yang memiliki. Yang memiliki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mencipta, dia yang memiliki, itu arti Rabb. Kita ada isi apa-apa. Diri piana milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lah. Nah. Jadi Allah kadang butuh kepada makhluk. Makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap detik. Makasih hamba tadi yang sudah paham tauhid tadi, dia membaca ya hayy ya qayyum birahmatika astaghis, wahai yang hidup dan berdiri sendiri, tidak membutuhkan segala sesuatu, dengan rahmatmu birahmatika astaghis, aku meminta pertolongan. Apa antara lain pertolongan yang diharapkan? Aslih li sa'ni kullahu, perbaiki ya Allah segala urusanku. Ujungnya perhatikan, wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan engkau lepas diriku nina, atau jangan kau serahkan kepadaku urusanku meski hanya sekejap mata tanpa pertolongan darimu. Hadis riwayat Nasa'i, Hakim, Ibnu Sunni, derajatnya hasan. Itu yang maksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Bukan berserta menyatu, ada. Artinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu Allah selalu menolong, membantu kamu dimanapun kamu berada. Sebagaimana Rasulullah juga berkata, waktu sahabat beliau Abu Bakar ketakutan di dalam gua, kalau dilihat oleh kafir Quraisy yang mengejar. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada keyakinan, ada usaha ikhtiar, yaitu sebab. Nabi yakin bahwa Allah yang menolong, yang membantu, tapi tetap berusaha ikhtiar, yaitu bersembunyi di dalam gua, itu usahanya. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pun takut kalau orang kafir Quraisy menengok ke dalam gua, lalu akhirnya melihat mereka
Maka apa kata Rasulullah SAW? Tauhid. La tahab wala tahjan, jangan takut dan jangan gentar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, ini maksud ulun tauhid itu adalah sesuatu yang diamalkan seumur hidup, bukan hanya sekedar teori ya kata. La tahab wala tahjan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya Allah beserta kita. Tapi usaha ikhtiar ada, cuma usaha ikhtiar kadang menentukan, ya kah? Tetap Allah yang menolong mereka daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy. Tadi berbunyi dah, cukup aja lah dulu lah. Ya Allah. Kita lanjut sedikit tentang cintanya Allah kepada hamba. Cintanya Allah kepada hamba. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau kadang mengikuti, artinya ada yang lepas. Cintanya Allah kepada hamba kan itu kemarin kita bahas ya sedikit. Jadi di dalam beribadah ini kita itu memiliki 3 pilar: cinta, kemudian harap, dan takut. Seperti seekor burung yang terbang, ya. Kita nih diibaratkan seperti seekor burung yang terbang. Manusia nih diibaratkan ada kepalanya, ada 2 sayapnya. Kepala itu adalah cinta. Kalau cinta kadada kepalanya. Sayap yang di kanan dan di kiri adalah sayap takut dan harap. Maka kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta, takut, dan harap. Ini dari sisi tauhid. Sehingga ibadah kita ini bukan lagi beban. Kenapa? Karena rasa cinta itu. Kenapa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita di sini aja. Pian jangan melihat di luar. Kalau melihat keluar, jawabannya itulah rahmat dan keadilannya, selesai. Ya. Dalam pandangan mata kita, yang baik mendapat hidayah, yang tidak baik belum mendapat hidayah, tapi kita tidak tahu dalam pandangan mata hati apa kesudahannya. Ini yang kita pikirkan kita aja dulu. Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga diri kita dulu. Jangan orang lain dilihat dulu. Allah itu kemarin sudah kita sampaikan mencintai kita. Itulah nikmat yang paling besar. Apa bukti Allah mencintai kita? Allah memberikan sesuatu yang tidak Dia berikan kepada orang yang Ia murkai. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, harta bisa Ia berikan kepada orang yang Ia cintai maupun kepada orang yang Ia murkai. Yang maksiat dapat harta juga, bahkan lebih sugih daripada yang taat. Yang pelacur dapat harta juga, bahkan lebih sugih daripada yang jujur. Karena yang jujur itu tersingkir, mengalihi kita aja itu aja. Ya ada. Yang jujur tuh singkir mengalihi kita aja. Jangan diumpatakan nih deh. Jadi Allah memberikan harta kepada siapa yang dicintainya maupun kepada yang dimurkainya. Tetapi Allah memberikan iman hanya kepada orang yang dicintainya. Jadi bukti Allah mencintai kita tuh sudah Allah berikan iman. Apalagi. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa ini nikmat yang paling besar. Dan Allah berfirman, "Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Rasulullah. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Walakin Allah yahdi may yasha. Nah, sempian tuh sekarang dikehendakinya untuk diberikan petunjuk. Buktinya dapat iman. Pemberian Allah Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala lebih dahulu mencintai kita daripada kita cinta kepada Allah. Ini cinta Allah kepada hamba dulu. Yang kedua, sempian diberikan oleh Allah ilmu. Bujurlah. Sebab kalau pian mengaku berilmu, syirik, tak dua yang berilmu. Karena yang berilmu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti syirik itu menduakan. Yang berilmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean berilmu, maka itu artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya adalah benar sesuai Quran dan hadis. Banyak orang berilmu tapi ilmunya salah. Kayak apalagi cintanya Tuhan lawan kita. Banyak orang berilmu juga. Ya Allah. Sekolah di pesantren, nang kada boleh itu menyebut pesantrennya sekolah di pesantren. Kalau ada yang menggugat menyambati pesantren aja. Nah, sekolah di pesantren aja, jangan menyambat si anu pesantren anu ya, ada boleh sekolah di lawa. Belum mendapat petunjuk bisa aja. Kita ini banyak orang umum sini, ya Allah. Tapi ilmunya benar, masya Allah, sesuai dengan Quran dan hadis. Kadangkah itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dia dapat ilmu? Cuma ada sebab, yaitu belajar. Sebabnya itu. Habis itu bang pulang amal saleh dari Allah Ta'ala juga. Banyak orang beramal tapi salah, kada saleh. Ya? Kadang Allah itu cinta lawan sampean. Imannya benar, ilmunya benar, amalnya benar. Dari siapa itu? Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti Allah cinta kepada sampean. Siapa bang lagi? Nah, karena itu Allah tadi bersabar aja setumat dulu. Sabar aja. Kehidupan dunia ini sedikit aja. Contohnya apa Allah cinta kepada sampean dok? Nah, contohnya yang sederhana adalah 2 rakaat sebelum subuh sama dengan pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi 5 menit aja sudah dapat pahala lebih banyak daripada dunia dan isinya. Sugih benar dah. Tapi pahala kada kelihatan. Kita ini hendak dah kelihatan. Ya Allah Ta'ala sabar durang kelihatan tuh kena. Di mana? Dalam surga. Sabar aja setumat dulu. Bilanya habis rezeki mati. Bilanya kada habis kada mati. Jadi sabar aja dulu padangannya. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah telah menjadikan kamu cinta kepada iman. Coba ulun ulangi. Allah telah menjadikan, Allah yang menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu terasa indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Bukan kamu yang benci, tapi Allah yang menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kesyirikan. Kada setuju, ya, kefasikan, kedurhakaan. Apa ajar Allah Ta'ala? Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang mendapat jalan yang lurus. Kadang-kadang kita bersyukur. Syukur di atas syukur. Diberi nikmat iman, diberi nikmat ilmu yang benar, diberi nikmat amal yang benar. Bersabar aja sedikit sehingga ibadah tidak lagi menjadi suatu hal yang memberatkan bagi orang yang dicintai Allah tadi. Kita sambung karena dengan bagaimana cinta hamba kepada Allah. Karena lebih dulu Allah mencintai hambanya. Bahkan kita ini berada di ujung akhir zaman, bukan di akhir zaman lagi, di ujung akhir zaman. Di ujung akhir zaman dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa.
Orang bertemu Nabi aja kada beriman, kita kada pernah melihat Nabi, berpikir. Jadi berpikir kita ini tentang cintanya Allah tadi. Kita ini melihat Nabi kada pernah, kemudian kada ada hubungan nasab keluarga dengan Nabi, kecuali dengan Nabi Adam, ya ada. Nah, apa? Tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kadakah syukur di atas syukur di ujung akhir zaman pula. Nah itu tentang cinta Allah kepada hamba. Jadi dijaga cinta itu, dijaga iman itu baik-baik. Itulah harta kita yang paling berharga. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah. Itulah maksud ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya istiqamahkanlah kami di jalan yang lurus. Kalau berkisah terus, waktunya lewat. Ya Allah, tutup aja dulu lah. Nah, pulang bahasa. Tutup dulu dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.